Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manuel Ibrahim dan teman saya Adis Rofik Erlangga. Pada kesempatan presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang diagram status proses dalam sistem operasi. Diagram status proses dalam sistem operasi adalah model yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses bergerak antara berbagai status selama siklus hidupnya. Status proses didefinisikan sebagai bagian dari aktivitas proses yang sedang berlangsung saat itu. Ada 5 status utama dalam model ini, yaitu new, ready, running, waiting, dan terminate. Proses pertama yaitu new. Proses yang baru saja dibuat dan belum memasuki mekanisme antrian eksekusi. Proses baru ini belum dimuat ke dalam memori utama, tetapi blok kontrol proses PCB telah dibuat. Proses kedua yaitu ready. Setelah proses dibuat, proses tersebut dimasukkan ke dalam antrian ready. Proses ini menunggu dalam antrian ready hingga akhir proses untuk dieksekusi. Proses yang siap untuk dieksekusi oleh CPU dipelihara dalam antrian yang disebut antrian siap untuk proses siap. Proses ketiga yaitu running. Proses yang telah mendapat jatah waktu dari CPU untuk berstatus running, yang berarti proses tersebut sedang dieksekusi. Asumsikan bahwa hanya ada satu prosesor dalam proses dieksekusi di bawah ini. Jadi akan ada paling banyak satu proses pada satu waktu yang dapat berjalan dalam keadaan. Proses keempat yaitu waiting. Jika proses sedang menunggu beberapa event yang akan terjadi, seperti menunggu untuk menyelesaikan input atau output atau menerima sinyal, status proses akan berubah menjadi blok dan kontrol atas prosesor diberikan ke proses yang lain. Proses terus menunggu di memori utama dan tidak memerlukan CPU. Proses terakhir yaitu terminate. Setelah proses selesai dieksekusi, status proses akan berubah menjadi terminated. Proses atau pekerjaan telah dilepaskan oleh OS, baik karena selesai ataupun dibatalkan karena beberapa masalah. Diagram proses ini menggambarkan bagaimana status dari sebuah proses dapat berubah sepanjang siklus hidupnya. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing status dan urutan proses yang terjadi. Proses pertama yaitu new, yaitu status awal ketika sebuah proses baru dibuat. Proses kemudian masuk ke status ready setelah diadmitted atau dimasukkan oleh sistem. Proses kedua yaitu ready atau siap. Proses siap yaitu untuk dijalankan oleh CPU, tetapi sedang menunggu giliran. Ketika schedule di spek memilih proses ini, proses akan berpindah ke status running. Proses ketiga yaitu running atau berjalan. Pada proses ini, proses sedang dieksekusi oleh CPU. Pada proses ini dapat mengalami 3 perubahan status. Pertama, interrupt. Jika ada interrupt, proses akan kembali ke status ready. Kedua, input output or event wait. Menunggu input output atau event. Jika proses harus menunggu input output atau event lain, ia akan berpindah ke status waiting. Ketiga, exit atau keluar. Jika proses selesai, ia akan berpindah ke status terminate. Proses keempat yaitu waiting atau menunggu. Proses ini menunggu untuk sebuah I/O atau event tertentu selesai. Setelah I/O atau event tersebut selesai, proses akan kembali ke status ready. Proses terakhir yaitu terminated atau dihentikan. Proses telah selesai dieksekusi dan dihentikan oleh sistem. Kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah bahwa diagram status proses dalam sistem operasi adalah model yang digunakan
bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses bergerak antara berbagai status selama siklus hidupnya. Ada 5 status utama dalam model ini, yaitu new, ready, running, block, dan terminated. Setiap status mewakili tahap tertentu dalam siklus hidup proses, mulai dari pembuatan hingga penyelesaian. Diagram ini membantu dalam memahami dan mengelola proses dalam sistem operasi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.